Saya banggakan, saya ingin mencoba menggali informasi dari alumni SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Seperti kita ketahui, SMA Negeri 1 Yogyakarta atau SMA Teladan begitu, itu punya tradisi. Alumninya hampir semua, ya Pak Bangkit ya? Betul. Hampir semua, karena 90% itu bisa dikatakan hampir semua tiap tahun diterima di perguruan tinggi negeri, dan tidak sekedar diterima di PTN gitu ya Pak Bangkit ya, tapi juga diterima di perguruan tinggi pada program studi favorit. Assalamualaikum, selamat siang adik-adik pejuang PTN 2021. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Bani, motivator Aku Bisa PTN. Kali ini Pak Bani akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Kepada adik-adik jangan lupa like dan tekan tombol subscribe dan share pada teman-teman jika video ini dinilai bermanfaat oleh adik-adik. Adik-adik yang saya banggakan, saya ingin mencoba menggali informasi dari alumni SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Seperti kita ketahui, SMA Negeri 1 Yogyakarta atau SMA Teladan begitu, itu punya tradisi. Alumninya hampir semua, ya Pak Bangkit ya? Betul. Hampir semua, karena 90% itu bisa dikatakan hampir semua tiap tahun diterima di perguruan tinggi negeri, dan tidak sekedar diterima di PTN gitu ya Pak Bangkit ya, tapi juga diterima di perguruan tinggi pada program studi favorit. Kalau kita lihat misalnya di Fakultas Kedokteran itu selalu ada alumni SMA Negeri 1 Teladan, tidak sedikit. Di Fakultas Teknik itu selalu banyak alumni SMA Negeri 1 Teladan. Demikian juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan program studi favorit lain di perguruan tinggi negeri. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya pada Pak Bangkit. Ya, Pak Bangkit alumni tahun berapa Pak Bangkit? Saya lulus 2001 Pak. 2001. Masuk 98. Oh, ya, begitu ya. Betul, terus ya. Masuk kuliah di mana Pak Bangkit? Saya di FMIPA Pak, di fisika ya? Jurusannya fisika. Begini Pak Bangkit. Ya. Kita coba sampaikan pada adik-adik. Ya. Bagaimana upaya yang dilakukan SMA 1 Teladan, terutama guru-guru, itu untuk mendorong siswanya itu untuk berprestasi dan pada akhirnya diterima di perguruan tinggi negeri. Betul. Coba jelaskan Pak Bangkit. Oke, baik. Pada teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Bani. Baik, adik-adik semuanya, selamat pagi semuanya. Jadi ini kebetulan hari ini saya napak tilas ya kembali ke SMA saya, SMA 1 Teladan Yogyakarta. Yang pertama adalah saya sangat bersyukur bisa masuk ke sini. Sangat tidak disangka ya. Saya dulu dari SMP 2 Jogja bisa lulus dan tidak menyangka ternyata nilai saya bisa masuk ke sini, Pak. Itu tidak saya duga gitu. Jadi saya dulu pikirnya hanya masuk SMA saja, tapi ternyata nilai saya cukup bagus. Dan waktu itu kebetulan ada seorang guru SMA 1, Pak Sidi Hartono ya. Beliau tetangga saya, ketua RW tempat saya. Beliau menyampaikan kepada saya, Bangkit nilaimu bagus, kamu masuk aja di SMA 1 Jogja. Saya potong Pak Bangkit, kenapa milih SMA 1? Apakah mungkin terkait dengan sebagai salah satu upaya dengan masuk SMA 1 Teladan? Betul. Itu peluang masuk PTN lebih besar gitu? Betul Pak. Jadi Pak Sidi memang menyampaikan ke saya, Bangkit kalau kamu masuk SMA 1, kamu punya harapan untuk masuk ke UGM untuk memperbaiki keluargamu besok. Karena kebetulan ini Pak, saya dari keluarga nggak mampu Pak. Bapak saya seorang sopir ya, sopir top putri, penghasilan nggak tentu. Nah, guru itu menyampaikan kepada saya, ya kamu harus lebih baik dari bapakmu, maka bersekolah di SMA 1 untuk kamu bisa masa depan yang lebih baik. Dan pada akhirnya setelah lulus dari SMA 1 Teladan diterima di
UGM. UGM, betul. Bagaimana waktu itu perasaan Pak Bangkit? Perasaannya ya bangga banget Pak, senang sekali, tidak menyangka campur semuanya. Karena apa ya, dengan bapak saya yang SD saja tidak lulus, kemudian ibu saya lulus SMA, dengan saya bisa kuliah, menurut saya itu suatu peningkatan di karir hidup saya. Kembali pada tadi Pak Bangkit, upaya yang dilakukan pihak sekolah, pihak SMA 1 Teladan, dan guru-guru untuk mendorong siswanya itu seperti apa Pak Bangkit? Ya, jadi ini Pak, di SMA 1 kebetulan ya, sejak kelas 10 kita sudah dilatih soal-soal model UMPTN. Begitu, sejak kelas 10. Nah, karena waktu di zaman saya dulu memang belum ada jalur SNMPTN. Dulu adanya jalur semacam bibit unggul ya, dan itu pun hanya sedikit ya, hanya mungkin 5%, 10%, tidak banyak. Sehingga artinya 90% harus berjuang lewat jalur ujian tulis. Dan waktu itu tunggal sekali dalam setahun, namanya UMPTN. Berbeda dengan saat ini yang cukup banyak jalur. Nah, sehingga waktu itu strateginya para guru itu sejak kelas 10 Pak itu mengajarkan ke kita soal-soal UMPTN sejak minimal 10 tahun yang lalu. Oh, begitu ya. Jadi sejak kelas 10, kelas 11 itu kita sudah hafal Pak soal-soal UMPTN sejak 10 tahun yang lalu. Jadi sudah terbiasa. Sudah terbiasa begitu. Walaupun waktu itu ketika ngerjakan ya kita kesulitan, nilai kita jelek, kita tidak bisa ya, tapi wajar. Kita untung tahunya di kelas 10 dan kelas 11. Pada saat itu yang diterima di PTN angkatannya Pak Bangkit berapa? Wah, banyak sekali Pak. Jadi seingat saya di kelas saya itu kelas saya 3 IPA 3 yang tidak diterima di UMPTN itu hanya 1 orang anak. Oh, hanya 1 orang anak. 1 orang anak. Berarti dari hampir 100% dari 36 anak. 35 lulus UMPTN tahun itu. Hampir 100%. Oh, luar biasa ya. Tentu adik-adik semua ingin mengikuti jejak teman-teman kita lulusan SMA Negeri 1 Teladan. Kebetulan gini Pak Bangkit, saya pernah berbincang-bincang dengan guru BK apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendorong siswanya atau memuluskan siswanya agar bisa diterima di jalur SNMPTN dan juga jalur yang lain. Itu untuk jalur SNMPTN itu menurut guru BK itu dilakukan pemetaan. Ada mapping ada mapping, dilakukan perankingan, kemudian nilainya berapa, kemudian siswa diminta untuk menuliskan pilihannya. Berarti semacam di klaster di klaster nilai yang tinggi. Dan ketika kuota sebuah program studi itu sudah melebihi, maka oleh guru BK akan diarahkan untuk program studi yang lain. Jadi misalnya contoh akuntansi gitu, akuntansi di UGM itu kuotanya dari tahun ke tahun berapa? Katakan misalnya 8 siswa. Maka pada tahun ini guru BK akan membuat ranking. Ranking 8 siswa itu yang diutamakan. Yang masuk nilai ranking 1 sampai 8 didorong untuk memilih program studi akuntansi. Tetapi yang ranking 9 dan seterusnya disarankan untuk memilih program studi biar tidak saling mungkin bersaing antar teman sendiri ya Pak ya. Jadi menyesuaikan dengan kuota sehingga peluang untuk lebih besar masuk lebih besar. Dan kebetulan anak saya juga alumni sini Pak Bangkit. Oh Nisa. Nisa. Jadi saya tahu persis bagaimana pemetaannya ya kan. Pada saat itu anak saya masuk kelas akselerasi. Dan luar biasanya satu kelas 100% diterima di PTN, 100% diterima di PTN. Tidak main-main. Satu kelas ada sekitar 26 siswa, itu 5 diterima di kedokteran, kemudian kalau tidak salah 7 di fakultas teknik, ada juga yang diterima di kedokteran gigi, farmasi dan yang lain-lain. Kelas yang lain itu juga rata-rata sekitar 90% diterima di perguruan tinggi negeri Nah, oleh karena itu kita doakan Pak Bangkit adik-adik pejuang PTN 2021, kita selalu dorong aku bisa PTN. Demikian adik-adik sharing informasi pengalaman pada kesempatan kali ini. Terima kasih.